Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita ini bisa istiqomah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kenapa perkara ini penting? Karena kalau orang di dunia ini tidak dikasih yaitu sifat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dia ini tidak takut Allah, mengamalkan amalan mengikuti hawa nafsunya, maka orang ini artinya dia hidup di dunia tetapi dia ini hidup untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ini hidup di dunia, dia ini tidak bisa menghamba kepada Allah, maka artinya dia ini juga hidup di dunia untuk disediakan untuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup di dunia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia ini hidup bingung, yang akhirnya karena dia tidak pernah ingat kepada Allah, akhirnya dia pun tidak akan takwa dan tidak akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya adalah nikmat iman dan Islam. Kalau orang sudah dikasih iman dan Islam, maka itu dia telah dikasih segalanya. Kayak-kayaknya dia ini pancen diciptakan untuk surga, ya. Diciptakan untuk surga. Karena seluruh hamba ini, seluruh hamba sebelum dia ini jadi manusia di sini ini masih benih, maka diceritakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau ini diusap punggungnya, kemudian keluar benih-benih anak cucunya dari punggung itu. Itu tampak ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bersinar, ada yang begini. Yang hitam ngumpul sama yang hitam, yang putih ngumpul sama yang putih, golongan hitam, golongan putih, tampak di situ. Maka hadirin, yang hitam itu adalah benih-benih anak cucu Nabi Adam
yang pancen nantinya akan diciptakan di dunia ini bukan untuk surga. Sedangkan yang putih-putih itu pun juga sudah disediakan sebelumnya, pancen untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya seseorang menjadi baik bukan karena dia dari usaha dia sendiri, tidak. Kalau seorang itu baik karena dia ini sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang baik. Seseorang itu buruk bukan karena dia ini orang yang buruk hakikatnya, tapi panjang Allah sudah menentukan dia orang ini dijadikan mulai awal jadi orang yang buruk. Maka dikatakan orang yang celaka adalah orang yang celaka mulai dari perut ibunya, yang memang sudah diciptakan untuk jadi orang yang celaka. Sedangkan orang yang beruntung, orang yang soleh adalah orang yang diciptakan oleh Allah mulai dari perut ibunya sebagai orang yang soleh juga. Kalau orang sudah ditentukan sebagai orang yang soleh, ahli surga, walaupun dia ini telah amal dengan amalan-amalan ahli neraka, amalan yang buruk selama hidupnya, sehingga antara dia dan surga ini tinggal satu jengkal saja, maka hadirin, dia dan neraka tinggal satu jengkal saja. Maka kalau macam takdirnya dia ini ahli surga, maka dia akan berubah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian mati, dia terus masuk surga. Sebaliknya, kalau orang ini sudah ditentukan sebagai ahli neraka, maka bila mana dia ini beramal seperti amalan ahli surga, sehingga dia dan surga tinggal satu jengkal saja. Tapi kalau takdirnya dia ini ahli neraka, masih akan berubah sebelum matinya. Dia akan meninggalkan iman, meninggalkan semuanya, mengikuti setan, dan akhirnya mati digolongkan sebagai pengikut setan, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah iman, sudah merasakan sesungguhnya semuanya sudah ditulis semua oleh Allah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita ini diam saja nunggu takdir saya bagaimana? Atau kita amal saja, siapa tahu aku ini adalah orang termasuk golongan orang yang beramal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita diam menunggu takdir, kita tidak beramal sama sekali, maka kayaknya yaitulah takdir kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita beramal habis-habisan, maka jangan membanggakan amal, karena kita tidak tahu apa takdir kita selanjutnya. Justru ketika seseorang itu mengimani takdir, maka dia yang diminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah imanku ini istiqomah sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikanlah Islamku ini istiqomah sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikanlah zikirku ini, ya Allah, istiqomah sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikanlah takwaku ini, ya Allah, istiqomah sampai akhir hayat. Akhirnya dia akan ada berdoa. Ada sebagian orang mengatakan kalau iman kepada takdir, nanti orang akhirnya nggak bisa amal. Oh tidak, justru kalau orang itu iman kepada takdir, maka orang itu tidak akan bisa berhenti amal. Berhenti amal tidak bisa. Justru dia itu akan terus beramal, mengharapkan jangan sampai digolongkan sebagai golongannya orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang telah dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang
yang kokoh imannya, yang kokoh semuanya imannya kepada takdir, tapi bukan menjadikan mereka malah loyo di dalam usaha, tidak, tapi mereka malah bersungguh-sungguh di dalam usaha, bersungguh-sungguh dalam usaha. Tidak ada habis-habisnya mereka berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kalau seseorang itu iman kepada takdir, maka menjadikan dia tidak akan bisa menyombongkan dengan amalan-amalannya. Ketika dia sudah tidak bisa menyombongkan amalan-amalan yang dia buat, maka akhirnya dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya dia akan menjadi istiqomah di dalam amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keadaan orang-orang soleh zaman dulu. Mereka sudah sholat tahajud, mereka sudah berzikir, mereka sudah sholat istiqomah berjamaah dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya semuanya, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka ini bisa berbuat seperti itu karena usaha mereka sendiri. Ini hanyalah karena yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang wali perempuan, maka Sayyidah Rabi'ah ini doanya setiap kali habis ibadah, habis sholat tahajud, maka beliau berdoa, ya Allah, dengan ibadahku hari ini aku minta kepada Engkau supaya Engkau mudahkan aku bisa ibadah besok. Hanya itu saja, karena tidak merasa ini dari kekuatanku, tetapi ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mampu beribadah bukan karena kuatnya, bukan. Orang tidak mampu beribadah bukan karena sakitnya, juga bukan, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat orang yang kuat-kuat, kerjanya kuat, nyangkulnya kuat, ngulinya kuat, ngangkat segala macam barang-barang berat, tapi begitu sholat yang hanya 5 menit gitu saja, tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan. Artinya orang digerakkan untuk sholat, ini anugerah dari Allah. Tidak semua orang. Ini ada orang yang sudah sakit, sudah tua, sudah rapuh tulang-tulangnya, tetapi walaupun jarak masjidnya begitu jauh dari rumahnya, tapi dia ini masih jalan ke masjid dengan membungkuk kayak seperti menghitung kerikil-kerikil yang di jalan. Membungkuk jalan aja sampai akhirnya sampai masjid, dan itu istiqomah. Sampai sekarang juga masih ada. Coba kalau kita lihat orang-orang tua, Masya Allah, ini orang tua sudah bungkuk, matanya sudah rabun, tulangnya sudah rapuh, tapi masih terus saja ke masjid dan kuat juga sholatnya. Ini aku yang sudah masih gagah, masih kuat, namanya sholat ke masjid itu loh, itu beratnya itu seperti gotong gunung. Kok bisa seperti ini? Nah, inilah hidayah. Inilah hidayah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berpikir semua orang yang soleh, orang yang baik, itu bukan karena usaha mereka sendiri, justru mereka lah yang digerakkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, jadi orang baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah bisa faham mengenai seperti itu, keadaan seperti itu, maka akhirnya bila mana kita amal, mesti kita sandingkan dalam amal itu rasa syukur. Alhamdulillah. Coba ketika kita sholat, maka kita membaca, kita takbir, baca Fatihah, baca surat, ruku', Allahu Akbar, bisa tunduk di hadapan Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, memuji-muji Allah, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd,
memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur. Bisa rukuk disyukuri, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu ya Tuhanku. Kenapa memuji Allah? Syukur karena telah digerakkan untuk bisa menghadap Allah, karena telah digerakkan untuk bisa memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditambahi lagi, bisa berdiri, bisa rukuk, disyukuri, ditambahi lagi, akhirnya bisa sujud. Akhirnya bisa sujud. Masya Allah, bisa sujud, memuji-muji lagi, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, memuji-muji lagi, terus bisa berdiri lagi, rukuk lagi, syukuri lagi, tambahi lagi, bisa sujud. Karena perkara yang paling berat itu adalah sujud. Makanya orang itu harus dijungkalkan, yaitu kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Dulu orang-orang kafir, dulu orang zaman dulu, itu orang-orang Quraisy itu melihat orang sholat itu yang tidak suka apa? Kalau aku pantatku harus lebih tinggi daripada kepalaku, aku nggak mau katanya. Jadi jungkalkan, itu adalah waktu yang paling tawadhu, paling deple-deple di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahi, begitu kita bisa rukuk, kemudian kita disyukuri, ditambahi lagi oleh Allah, bisa ibadah yang lebih dalam lagi dengan bersujud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan begitu, ternyata memang begitu. Setiap kali kita ini beribadah kemudian kita syukuri, nanti akan ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, keadaan waktu paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah dikala dia sujud. Kapan itu terjadi? Ketika dia telah bersyukur kepada Allah, Rabbana lakal hamd. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari inilah maka para ulama memberi nasihat kepada murid-muridnya supaya selalu menyertai ibadahnya dengan syukur, biar nanti ditambah-tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmat, tambah lagi nikmatnya lagi. Kalau dikasih harta kemudian disyukuri harta itu, maka akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu gimana? Di antara syukur itu, syukur ini bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tangan, dengan dilakukan dengan seluruh anggota badan. Itu syukur. Rasakan syukur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang dikasih harta, mungkin syukurnya dengan cara memberikan atau menafkahkan harta itu, menginfakkan harta ini kepada kanan, kiri, depan dan belakangnya, sehingga Allah tambah senang lagi. Ini hambaku yang mau memikirkan hamba-hambaku, ditambahi lagi. Ini lebih memikirkan lagi, tambahi lagi, tambah lagi. Ketika kita sholat kemudian kita syukuri, maka ini adalah hambaku yang mencintai aku, dia telah mensyukuri ketika aku kasih dia itu bisa sholat, maka ditambahi lagi. Ketika berzikir kita syukuri, ini adalah hambaku, dia mencintai zikir kepada aku, buktinya dia telah mensyukuri apa yang telah aku berikan kepadanya, yaitu bisa berzikir. Tambahi lagi, bisa berzikir. Pada puncaknya nanti, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dikala kita ini sudah mau sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah perkara yang paling kita butuhkan adalah bantuan Allah untuk bisa selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Itu waktu itu yang paling kita butuhkan, ada bantuan Allah pada waktu itu. Hadirin, kalau kita ini sebelum mendekati sowan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di waktu kita sangat-sangat membutuhkan bantuannya, maka kita mesti akan dibantu oleh Allah. Tetapi kalau kita ini sebelumnya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita membutuhkan satu bantuan dari Allah, maka Allah pun tidak kenal kita, bagaimana membantu kita.
Maka itulah yang Nabi Muhammad SAW memberi nasihat, ta'arraf billahi birraha ya'rifuka fi syiddah. Ketika kamu dalam kondisi lapang, tidak ada permasalahan, kelonggaran, maka hendaknya kamu kenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mengenali kamu ketika dalam kondisi kesulitan. Kesulitan pertama yaitu ketika sakaratul maut. Kesulitan kedua yaitu ketika kita dikubur, bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Kesulitan berikutnya yaitu ketika di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi orang sakaratul maut itu, maka dikatakan banyak sekali godaan-godaan. Ada godaan-godaan dari setan yang mengajak untuk ikut Nasrani. Ini ada setan yang mengajak untuk ikut Yahudi. Tapi siapa yang mampu bertahan adalah orang-orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang dia ini mau wafat, kemudian ketika ditalqin dia itu Allah la ilaha illallah, maka orang alim ini mengatakan tidak katanya. Katanya tidak. Bingung itu orang ini, gimana ini ditalqin la ilaha illallah kau bilang tidak. Talqin lagi la ilaha illallah, tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, suatu kali dia itu tersadar, langsung ditanya, Tuan, ketika Tuan sudah dalam kondisi sakarat itu talqin kok malah ketemu tidak, gimana itu jawabannya? Oh, kamu nggak tahu, kamu mengatakan la ilaha illallah itu bareng sama setan yang mengajak aku untuk ikut Nasrani. Maka aku katakan tidak, aku tidak ikut. Bukan aku menidakkan kamu, tapi menidakkan setan itu. Begitu kamu mengatakan lagi, maka dia mengajak aku ikut Yahudi, maka aku mengatakan tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut ini manusia ini diusahakan sekali oleh setan jangan sampai husnul khatimah. Usaha supaya matinya mati su'ul khatimah, mati dalam kondisi tidak mengakui Allah, mati dalam kondisi kafir. Itulah maksudnya setan, karena setan itu usaha siang dan malam, maksudnya aja di terakhir ini, yaitu bagaimana manusia itu mati dalam keadaan kafir. Mungkin kita bertanya, kenapa kalau setan itu pengennya adalah manusia itu mati dalam keadaan kafir, kok enggak nggodanya itu loh, ketika orang-orang mau mati saja, orang yang enggak mau mati kok juga digoda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang itu mati mengikut hidupnya. Yamutul mar'u ala ma'asha. Seorang itu mati mengikut hidupnya. Kalau hidupnya ini bergelimang dengan kemaksiatan, maka mudah sekali nanti dia itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau hidupnya itu penuh dengan ketaatan, maka akhirnya matinya ini harapan besar dalam keadaan membawa iman. Karena seseorang itu ketika sangat-sangat terjepit kondisinya, maka yang diingati adalah yang paling dia cintai. Kalau yang paling dicintai adalah Allah, karena itu adalah zat yang paling dia ingat selama hidupnya, maka ketika mau wafat la ilaha illallah. Sebaliknya kalau yang paling dicintai selain Allah, dunianya kah atau kemaksiatannya kah yang paling memuaskan dirinya, maka dia mati akan ingat itu semuanya, tidak ingat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa setan itu punya rencana yang panjang
Bukan hanya rencana yang pendek, panjang. Mulai balik, anak ini sudah digoda supaya melenceng. Tujuannya apa? Akhir hayatnya supaya tidak membawa iman. Supaya tidak membawa iman. Sudah digoda mulai awal, dididik untuk bermaksiat. Sampai akhirnya ketika sudah waktu akhir hayat, sakaratul maut, mereka setan ini habis-habisan membujuk anak Adam ini supaya meninggalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Orang yang sedang tidur, maka oleh setan itu rambutnya ditali, tidurlah yang angkler. Tali lagi, turu sing angkler. Tali lagi, turu sing angkler. Tali 3 kali. Maka kalau kita ini dibangunkan susah, sebetulnya ini sudah kena sihirnya setan. Disihir itu supaya kita tidur susah dibangunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh-subuh azan, maka tidak bisa bangun. Dibangunkan masih lama itu, masih setengah jam atau 45 menit di sini. Tenang saja, tidur saja dulu. Nanti kalau sudah datang lagi qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah qomat lah, tenang saja, masih panjang waktunya, nanti habis panjang, ini masih terlalu malam, isyraq masih lama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah. Sampai nanti kalau dia ini sudah nggak bisa betul, itu kalau setan itu sudah geregeten itu, wah ini dikencingi telinganya, sehingga ketika mendengar azan sudah tidak dengar, sehingga ketika mendengar temannya bangunkan tidak bisa bangun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perbuatan setan. Usahanya itu habis-habisan. Orang turu, orang sedang tidur itu diganggu, orang melek juga diganggu, orang melek pun diganggu, orang tidur juga diganggu, bahkan orang sedang sholat itu diganggu juga, sedang sholat pun diganggu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang baca Quran saja itu pun diganggu. Maka kalau kita itu mau baca Quran, maka dianjurkan supaya kita membaca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan dari godaan setan. Baca ta'awud biar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ini membaca Al-Qur'an. Maka hadirin, bagaimana kalau orang itu dalam kondisi lalai, lebih lagi mudah digoda oleh setan. Ini yang harus kita siapkan. Maka kenalan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi kepepet. Hadirin berikutnya, nanti kalau kita sudah sampai di kubur, maka tidak ada teman di kubur. Saudara-saudara kita telah berlalu, kita ditanam di dalam situ, kemudian ditinggalkan begitu saja sendirian. Kemudian anak-anak kita juga tidak ada yang mau ikut bersama kita di kubur. Tidak ada yang mau ikut, kita sendirian. Anak kita pun juga meninggalkan kita. Harta kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah itu ditemu oleh anak-anak kita. Wah, ini dapat ini tanpa mereka kerja apa-apa, mereka lah dapati harta itu begitu banyak. Sedangkan kita dalam kondisi kemelaratan, tidak punya apa-apa ketika di dalam kubur itu. Tidak ada teman. Satu saja, kalau ada yang teman, maka teman kita itu adalah amalan kita ketika di kubur.
Hanya itu saja. Kalau kita habiskan seluruh waktu kita selama hidup di dunia ini hanya untuk mencari harta, maka harta itu akan ikut orang lain ketika kita sudah masuk dalam kubur. Dan kita tidak punya teman sama sekali. Sebaliknya, kalau ketika hidup kita habiskan untuk amal, maka kita akan ditemani oleh amalan kita di dalam kubur ini, sehingga ayem di kuburan ini. Kalau kubur itu jadi kuburannya orang soleh, orang ahli amal, maka kubur ini adalah taman dari taman-taman surga. Jadi enak begitu, masih di kubur sudah ditunjukkan, ini tempatmu sana, nanti surgamu sana, semua dikasih tahu semuanya oleh Allah Subhanahu. Tampak. Nah, di waktu Munkar dan Nakir datang untuk bertanya kepada diri kita, yang bisa menjawab hakikatnya hanya amalan kita. Yang bisa menjawab adalah kehidupan kita sebelumnya. Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Hadirin, yang bisa menjawab adalah dulu kehidupan kita ketika di dunia. Kalau kita kenal kepada Allah, kalau kita kenal dengan Allah, maka kita akan mudah menjawabnya. Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang hari-hari aku selalu menghamba kepadanya. Kenal kepada Allah. Apa agamamu? Ya, agama Islam. Hari-hari aku mengamalkan rukun Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Hari-hari aku mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, mudah. Tanah kenal semuanya. Sebaliknya kalau nggak kenal dengan Allah, siapa Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menghidupi kamu ketika semasa kamu di dunia sana? Kalau orang perasaannya hidup dengan hartanya, maka ya Tuhannya hartanya. Kalau merasa hidup itu dengan tuannya, maka perasaan Tuhannya ya tuannya itu sendiri. Pabriknya, Tuhannya ya pabriknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian ketika di sana. Kalau kita tidak pernah kenal dengan Islam dan mengamalkan Islam, katanya apa agamamu? Tentu saja kita tidak akan bisa menjawabnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama nanti kita ini masih bisa selamat ketika dikubur, maka begitu bangkit dari kubur, itu pun masih ada urusan lagi. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan masih ada urusan lagi. Orang-orang yang kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mereka semuanya digiring menuju telaganya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ini mendahului kita di telaga sana untuk menyambut kedatangan kita di telaganya baginda Nabi Muhammad SAW. Ana faradukum alal haud, kata baginda Nabi. Begitu sampai rombongan-rombongan, monggo silakan, kasih minum semua dari telaganya baginda. Siapa yang bisa minum dari telaga baginda Nabi di sana, maka tidak akan kehausan sama sekali selamanya. Telaga Kausar. Tapi ada satu rombongan yang dia itu datang mau sowan baginda Nabi, mau minum di telaga baginda Nabi, maka mendadak dicegat oleh para malaikat. Kemudian bukan di sini, ini tidak boleh kamu ke sini, disingkirkan sana. Loh, maka baginda Nabi mengatakan, loh kenapa kamu singkirkan? Ini teman-teman saya ini. Kenapa kamu singkirkan? Maka para malaikat mengatakan, wahai baginda Nabi, engkau tidak tahu dengan apa yang dia amalkan orang-orang ini setelah engkau tidak ada. Dia telah merusak agama orang-orang ini. Maka disingkirkan, tidak boleh sowan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh minum dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak permasalahan di sana itu. Sehingga sampai di tempat timbangan
baginda Nabi juga menunggu umatnya ditimbang. Kalau kita nggak kenal dengan baginda Nabi, bagaimana jadinya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua umatnya ditimbang satu persatu, dihisab, amalnya dihisab. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih berat antara kebaikannya dan keburukannya, masih ditimbang, ditunjukkan juga kitab-kitabnya juga ada di situ, itu bukunya, buku tulisan amal, keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan. Ada sebagian ulama zaman dulu ini saking takutnya nanti kalau sampai tulisan kitab amalnya nanti di akhirat itu buruk, maka dia menghisab dirinya dulu sebelum dihisab di akhirat. Maka dia punya catatan, hari ini maksiatnya apa, taatnya apa, ditulis semuanya, ditotal itu. Mana yang lebih baik, kemaksiatannya atau keburukannya, atau kebaikannya atau keburukannya, ditulis semuanya, dibandingkan terus, dibandingkan sendiri. Coba kalau kita buat seperti itu. Kalau urusan duit, masuk keluar, masuk keluar. Urusan amal tidak ada, harusnya ada buku masuk keluar, amal tidak amal, amal tidak amal, amal mas. Ini kan ditulis seperti itu. Hutang sholat, hutang puasa, hutang zakat, hutang ini, banyak. Kok kenapa nggak kita tulis? Hubungan dengan Allah tidak pernah kita total, tapi hubungan dengan manusia kita selalu total. Apalagi kalau kita menghutangi, malah ditotal betul-betul itu. Hadirin, alangkah jauhnya pemikiran kita dengan pemikirannya orang-orang soleh zaman dulu. Urusan dengan Allah mereka betul total, ditulis dalam buku, tulis dalam buku. Tapi urusan dengan manusia, orang-orang zaman dulu itu memudahkan apa-apa. Aku pengen ya nggak masalah, nggak masalah, memudahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pancen orang-orang hebat, orang-orang yang soleh pada zaman dulu itu memang dalam kehidupan tidak seperti kehidupan kita ini. Dalam kehidupan mereka itu juga kehidupan yang hebat, betul. Hubungannya dengan Allah yang hebat. Maka adalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya pantas saja kalau mereka ini menjadi penghuni surganya Allah nantinya. Itu sudah ada kepantasan untuk mereka, karena menghabiskan seluruh umurnya yaitu dengan amal untuk mencari ridhonya Allah SWT. Itu pun sebetulnya manusia ini belum bisa terlepas lagi. Masih ada satu urusan setelah amal-amal itu, seumpama kita menulis semuanya, kita tata semuanya, masih ada satu perkara, apakah ikhlas atau tidak. Nah, yang tahu ini hanya Allah urusan ini. Ini yang tahu hanya Allah. Aku ini ikhlas apa tidak, ini kita tidak tahu. Karena begitu gawatnya amalan itu. Setiap amal itu bisa mengandung, itu di situ ada karena untuk pamer, bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih ada mengandung seperti itu. Coba kita ini sholat malam-malam, tahajud, ya, teman-temannya tidur, kadang-kadang di hati ini teman-temanku tidur semuanya, ini biar bangun bagaimana? Saya tak doanya tak keraskan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-temannya bangun semuanya, masya Allah, wali siapa ini yang doa ini? Nah, ternyata kelihatannya dia itu kayak membangunkan temannya dengan doanya, tetapi kecampuran dengan riak, yaitu pengen dilihat, ini loh aku ini wali katanya. Nggak jadi wali Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali bergeser hati. Itulah maka di antara doa yang diajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, hati ini begitu gampang sekali berbalik.
tetapkanlah hatiku ini pada agamamu. Ikhlas itu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ikhlas betul ini tidak bisa digoda oleh setan. Orang yang ikhlas tidak bisa digoda oleh setan. Betul. Setan mau menggoda. No, ada orang-orang datang yang cepat sholat. Nah, perlihatkan sholat. Ya tidak. Kalau orang ikhlas, enggak. Datang setan, kamu ini sudah jadi orang hebat, tentang begini macam, dipuji-puji dalam hati itu. Ternyata itu adalah masukan dari setan, maka ditolak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala diceritakan, dan beliau ini adalah orang yang ikhlas, dan beliau ini dikatakan oleh baginda Nabi termasuk orang yang akan mati syahid, dan ini termasuk Asyrah Mubasyarah, 10 orang yang akan masuk surga. Dikasih tahu oleh baginda Nabi masih hidup, dia termasuk ahli surga. Hadirin, Sayyidina Umar ini punya sifat, bila mana datang setan membujuk dia. Suatu hari datang setan membujuk dia, wahai Umar, kamu ini menjadi raja yang hebat, semua negeri-negeri telah takluk di bawah telapak kakimu, musuh-musuh sudah takut melihat mendengar namamu saja, macam-macam. Maka Sayyidina Umar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini setan itu mau apa ini? Kumpulkan semua orang, dia cerita bagaimana masa kecilnya, yang mana dia ini disuruh mengembalakan kambing oleh orang tuanya, kemudian salah di dalam cara mengembalakannya dan ditempilingi sama orang tuanya. Setelah itu turun. Loh, ada apa wahai Amirul Mukminin? Engkau kumpulkan kami dan engkau ceritakan masa ketika kamu masih kecil tempili sama orang tuamu. Tadi setan loh menggoda hatiku supaya aku ini sombong, maka aku rendahkan diriku di depan kalian biar kapok setan itu. Kalau orang ikhlas susah, setan tidak akan mampu menggoda. Setan tidak akan mampu menggoda kalau orang ikhlas. Sebaliknya kalau orang ini di dalam hatinya ada rasa ria, pengen pamer, pengen ini, pengen itu, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini paling mudah diselamatkan oleh setan. Paling mudah. Kenapa Qabil itu membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil? Karena dalam hati ini sudah ada benih, yaitu benih hasad, dengki kepada saudaranya. Ada benih dengki. Itulah yang dipupuk, yang diompor-ompori oleh setan. Ini akhirnya, ini kalau saudaramu ini tidak kamu singkirkan, maka akan menjadi saingamu nanti. Singkirkan saja. Akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri. Dia membunuh saudaranya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena urusan ikhlas ini adalah urusan hati, dan mengendalikan hati bukanlah perkara yang mudah, maka sudah sepantasnya kita ini selalu doa kepada Allah supaya dijaga hati kita ini, selalu top ikhlas menghadap dan istiqomah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kalau orang itu ikhlas begitu, itu tidak ada kok terus pengen apa itu dengki kepada saudaranya sana, dan tidak ada, karena dia hanya tawajuh, aku ini hanya menghamba kepada Allah, tidak pengen berbuat buruk kepada saudaranya yang lain, tidak, aku ini hanya pengen menghamba kepada Allah. Kalau dia berdakwah karena Allah, dia sampaikan dakwah ini fulan ini, ditentang tidak masalah, diterima, itu yang membuat dia menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya dakwah, maka dia tetap keluar. Karena apa? Karena Allah. Kayak orang itu sholat itu. Kalau orang itu sholat, dan sholat itu karena Allah, maka dia itu sholat, begitu waktunya sholat, ya sholat, waktunya sholat, sholat.
Ini maghrib datang, ya sholat maghrib. Waktu isya datang, sholat isya. Waktu subuh datang, waktu zuhur datang. Terus begitu. Demikian juga kalau orang itu dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga seperti itu. Ini sudah waktunya keluar, ya keluar. Waktu 40 hari, 40 hari. Ini waktu 2,5 jam, ya 2,5 jam. Ini waktu terus begitu istiqomah. Tidak ada pamrih. Kamu kok istiqomah banget, kenapa? Nah, sudah di pekerjaan, kok dari kawula kan. Nah. Ini memang pekerjaanku, saya ini hanya hamba. Saya sudah diperintah seperti ini, ya aku sejalankan begitu saja. Tidak karena apa-apa. Kenapa kamu itu selalu etikaf? Apa malam Jumat? Kenapa kamu itu? Ya sudah pekerjaanku begitu ini, aku seorang hamba. Ya seperti ini. Jadi istiqomah. Kalau orang seperti itu. Tapi kalau orang itu ada orang semuanya cari suasana. Kira-kira enak dikerjakan, kira-kira enggak enak tidak dikerjakan. Lah kalau enggak enak terus, enggak ngerjakan terus. Kan masalahnya kan begitu. Ya kalau enak terus, ngerjakan terus. Tapi kalau enggak enak terus, ya enggak ngerjakan terus. Lah kondisi ini namanya kondisi tidak istiqomah. Kondisi tidak istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih yaitu sifat ikhlas di dalam hati kita ini. Insyaallah Pak. Kalau orang ini ikhlas dalam hati, nanti jadi istiqomah juga. Bagaimana caranya? Permulaannya itu adalah selalu kalau ada amalan-amalan kita yang kelewatan, maka hendaknya selalu ditambal. Ada yang kelewatan, maka selalu ditambal. Pernah tidak puasa, maka segera ditambal. Meninggalkan puasa, ditambal. Meninggalkan sholat, diqadha. Selalu diqadha. Maka dengan begitu, akhirnya orang jadi istiqomah. Jadi istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya dunia ini molah-malih begini kondisinya. Kadang-kadang kondisinya itu enak, aman, maka kita ini bisa amal dengan leluasa, mudah. Kadang-kadang kondisinya itu dalam kondisi yang kurang aman, maka seharusnya pun kita ini harus tetap istiqomah. Maka harus istiqomah. Nah, siapa yang dalam kondisi seperti ini kita tetap istiqomah dengan dimusyawarahkan Nabi, yaitu terus menjalankan yaitu amalan dakwah ini, silaturahim ke tempatnya saudara-saudara kita, yang tujuannya adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah dan juga menguatkan amal agama. Karena amal agama sendiri tentu saja berat, tapi kalau amal agama bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka amalan pun juga akan semakin mudah. Maka siapa yang sediakan dirinya untuk mengistiqomahkan dan usaha istiqomah dalam kondisi apapun, yaitu istiqomah keluar di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 bulan ataupun 40 hari, negeri jauh atau dalam negeri, monggo silahkan. Luar negeri atau dalam negeri, monggo silahkan. Mari silakan jamaah sekalian yang lihat 4 bulan 40 hari, monggo Pak. negeri jauh, India, Bangladesh ataupun dalam negeri, silakan insyaallah. Mari monggo Pak. 4 bulan 40 hari, 4 bulan negeri jauh. Negeri jauh. Sekarang niatnya, monggo. Berangkatnya dimusyawarahkan. Urusan berangkat nanti dimusyawarahkan Pak. Niat itu saja, itu sudah mendapatkan pahala. Niat tok itu saja sudah dapat pahala. Mari Pak, amalnya sekarang niat. Mari. Niat. Biasanya kalau orang itu niatnya sungguh-sungguh, mesti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan niatnya. Ada orang ini itu niat saja, niat itu niat nikah. Itu sudah lama nggak laku nikah itu. Masya Allah,
Kalau saya lihat sekarang itu sudah punya istri. Loh, kok punya istri? Ternyata niatnya karena sungguh-sungguh akhirnya dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ini tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya dikasih juga hanya dari niat. Yang belum punya istri, niat insyaallah. Kalau masalah istri, insyaallah. Ayo masalah dakwah, insyaallah juga gitu loh, nggih. Nah, niatkan maka bismillah. Mari Pak, mari, calon. Silakan, negeri jauh. Sekarang niatnya dan kemudian kita menjaga amalan persiapan untuk mewujudkan niat berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Mari. Monggo Pak. Bismillah. Mari Pak, negeri jauh, India, Bangladesh. Begitu pula dalam negeri 4 bulan 40 hari. Sisa masa, silakan yang masih ada masa, jamaah sedang bergerak, silakan daftar ke tim taskil di depan. Mari, berdiri dan daftar. Mari. Termasuk jamaah masturat, silakan. Yang akan keluar jamaah masturat berapa hari saja, 10 hari, 15 hari dari Alaqah. Yang niat untuk masturat silakan berdiri dan tafakkur di tim taskil masturat. Mari Pak, bismillah. Mari, silakan Pak. Niat doa nanti berangkat. Insyaallah akan berangkat. Niat terus doa. Nanti kan diberangkatkan sama Allah. Monggo. Mari Pak, latihan tanggung jawab agama. Mari. Silakan berdiri. Insyaallah. Yang niat diri dan bergerak ke depan untuk daftar. Mari insyaallah. Mari Pak. Kebaikan seluruh apa yang ditawarkan, yang diceritakan, bila mana ada yang bergerak, bila mana kita bergerak, maka semua kebaikan yang kita dengarkan akan datang dan wujud dalam diri kita. Bila mana kita bergerak, mari Pak, mari. Langsung berdiri dan bergerak. Oh, silakan langsung ke depan Pak, monggo. Mari, langsung ke depan bergerak. Kebaikan akan menjadi kebaikan yang sungguhnya kalau kita ini mau berkorban dan bergerak. Mari, daftar. Berdiri dan bergerak, daftar di tim taskil. Mari. Ya, subhanallah.